Ibu Bapak akan menerima 3 file. File yang pertama nilai guru, kemudian yang kedua adalah rapot wali kelas, dan yang ketiga ini adalah daftar siswa. Di sini namanya siswa kelas titik-titik. Nah, dari ketiga ini nanti untuk file nilai guru all-in-one ini akan dimiliki oleh masing-masing guru mata pelajaran. Kemudian untuk rapot wali ini tentu diberikan kepada wali kelas. Nah, kemudian untuk siswa kelas ini nanti berisi tentang data siswa masing-masing kelas maksudnya. Nah, ketiganya ini saling terkait, saling terhubung, sehingga melalui proses impor data-data ini nanti bisa disatukan. Nah, untuk itu yang pertama yang kita lakukan, kita akan memindahkan file hasil download ini ke folder yang sekiranya lebih aman. Ini kita copy saja ya, kita copy. Kemudian kita akan membuat folder di G ini, sebisanya jangan di C ya. Kita buat folder baru dengan nama all-in-one. Bapak Ibu bebas memberikan nama ya. Kemudian ini kita paste di sini ya. Jadi sudah di dalam folder all-in-one ini ada 3 file. Kemudian langkah berikutnya, Ibu Bapak silahkan mengisi data siswa. Untuk itu, karena data siswa ini filenya akan sejumlah rombel atau sejumlah kelas di satuan pendidikan Ibu Bapak, maka ini kita buatkan folder. Di sini misalnya data siswa. Untuk data siswa ini bisa dibuat oleh TU atau mungkin urusan kurikulum atau mungkin kesiswaan. Kita kopikan saja, kita copy, ini biarkan sebagai master. Kemudian kita double klik, masukkan data siswa, paste di sini. Nah, masing-masing ini nanti kita namai dengan kelasnya. Misalnya ini 7A. Kemudian kita buat lagi 7B. Perlu diketahui bahwa sebisa mungkin data ini untuk 1 tahun. Kalau ada di pertengahan ada siswa yang keluar misalnya, maka tidak perlu langsung dikeluarkan tapi menunggu ajaran berikutnya. Nah, ini isinya misalnya kelas 7A. Nah, data ini bisa diisi secara manual ya. Bisa di copy paste dari data yang sudah ada ya. Intinya adalah font-font berwarna biru ini silahkan diisi sesuai dengan data real yang ada di sekolah Ibu Bapak ya, mulai dari NIS, NISN, nama. Nah, untuk NISN mungkin di data ini boleh dikosongkan, tetapi untuk 4 kolom NIS, nama, jenis kelamin, dan agama ini bisa mungkin diisi secara penuh. Nah, ini untuk apa? Nanti akan diimpor ya. Jadi data-data ini nanti akan diimpor ke ini nilai guru dan rapor wali, sehingga nilai guru dan rapor wali itu data siswanya sama persis, baik karakter, font, dan sebagainya ada kesamaan. Mengapa harus sama? Karena keduanya ini saling terhubung ya. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, untuk berikutnya ini kita siapkan untuk diberikan ke masing-masing guru mapel. Dan ini taruh kata contoh saja, saya copy, kemudian saya berikan ke seseorang yang bernama misalnya Agus ya, untuk Pak Agus ya. Ini misalnya yang memiliki folder ini langsung Pak Agus. Nah, Pak Agus ini nanti harus memiliki data siswa dan nilai ini ya. Otomatis ini kita copy saja, dimasukkan ke Pak Agus. Kemudian termasuk data siswa ini copy ya. Ini perumpamaan bahwa Pak Agus nanti yang didapat adalah nilai guru all-in-one dan data siswa. Data siswa yang sudah diisi tadi ya.
Nah, ini yang diberikan ke Pak Agus. Nah, tugasnya Pak Agus adalah menggandakan nilai guru ini. Ini di copy. Misalnya ini klaster, kemudian di rename sesuai dengan kelas yang diajar. Nah, ini mengajar kelas 8A. Kemudian di rename lagi, paste ya. Kemudian mengajar 8B. Nah, misalnya 2 kelas saja yang diajar. Nah, selanjutnya Pak Agus itu kemudian membuka kelas 8A ini. Oke. Nah, ketika dibuka pertama kali, maka Excel akan meminta untuk mengaktifkan makro dengan mengklik enable content ya. Nah, biasanya di kasus yang lain terkadang muncul security risk. Oleh karena itu, untuk security risk nanti diikuti tutorial yang ada di help ini ya. Jadi saya belum mengklik ini supaya tahu untuk security risk, tapi untuk security risk tidak selalu muncul ya. Nah, kadang-kadang muncul ya, tergantung versi dan sebagainya. Nah, nanti untuk mengikuti langkah demi langkah bagaimana cara mengaktifkan VBA dengan security risk yang muncul itu, ikuti ini. Mulai dari cara mengaktifkan ini, urutannya, buka Excel, pilih option, kemudian klik ini ya, Trust Center, klik Trust Center setting di sini ini. Kemudian yang keenam, klik Trust Location, pilih Add New. Nah, klik folder ini di sini yang paling penting ada ini. Nah, ketika nanti diklik folder itu, arahkan nanti kepada folder tempat penyimpanan di sini tadi, arahkan ke sini. Ketika Bapak Ibu menyimpan Pak Agus tadi ya, langsung Pak Agus kalau nanti hanya mengaktifkan ini. Tapi kalau misalnya ya, tergantung foldernya dari aplikasi yang dipakai ya, langsung kearahkan itu ke foldernya. Jadi add new location, langsung pilih folder tempat penyimpanan. Jika seluruh langkah untuk mengatasi security risk tadi sudah dilaksanakan, maka sebaiknya lakukan penyimpanan dengan klik file ya, save ini atau Ctrl S ya. Kemudian tutup dulu Excelnya ya, ditutup dulu atau di close ya, di close file ini tadi, kemudian dibuka kembali. Setelah dibuka kembali, baru kemudian security risk-nya hilang mestinya ya. Kalau langkahnya betul, maka security risk sudah tidak muncul lagi. Sekarang melanjutkan untuk enable konten ini diklik. Maka hasil aplikasi penampilannya adalah langsung ribbon Excel-nya akan tersembunyi. Jadi langsung tampilannya seperti ini, ribbon Excel-nya tertutup. Ini menandakan bahwa VBA Excel-nya sudah berjalan normal ya. Sehingga Bapak Ibu tinggal memanfaatkan, tinggal menggunakan aplikasi ini untuk selanjutnya.